Mantap. Halo semuanya, kembali lagi ke podcast Tokonesia bersama kita. Namanya apa? Muaci. Ngobrol asik pakai paci. Nah, guys, kalian udah nonton belum sih episode yang sebelumnya? Episode 1 kita ngomongin tentang culture shock. Nah, sekarang kita ada topik baru lagi nih. Tapi kalau kalian belum nonton, yaudah kita perkenalan diri lagi ya. Iya. Oke, dari gua, nama gua Cici dari Shenzhen sekolahnya. Nama gue Elin dari Hangzhou. Nama gue Ananta dari Hangzhou juga. Oke, langsung. Iya, langsung Oke. aja. Oke, menurut kalian apa sih definisi dari multitasking? Langsung banget ya. Iya. Mantap. Kayak Gak ada basa-basi. Mantap. Kayak hari ini tuh kita mau ngomongin tentang multitasking karena ya biasa kita anak kuliahan pasti banyak gak sih kayak kerjaan. Jadi dan sedangkan waktu kita tuh limited. Jadi kita mau nggak mau multitasking nggak sih Jadi guys? sekarang nih multitasking. Iya kan? Jadi kita lagi sambil makan, sambil podcast, ya kan? Mantap banget, Mbak. Oke, jadi menurut kalian apa tuh definisi dari multitasking menurut kalian masing-masing? Siapa dulu? Hananta dulu. Kalau dari gua multitasking melakukan sebuah hal bersama-sama. Ya gitu. Bersamaan. Bersamaan. Oh, Iya, maaf swear. Foto kamu kayak ini guys. Bang aja Kalau lu Lin, menurut lu gimana? ngelakuin sesuatu secara bersamaan. Dua kerjaan jadi satu. Benar. Ditambahin, mantap. Kayak gitu lah. Iya. Menurut kalian jago nggak dalam multitasking? Kagak gua. Gua Nggak bisa. kalau gue bilang jago, gue ini gak sih sombong. Gak apa-apa. Sombong tuh baik. Tapi gue merasa gue bisa multitasking gitu. Pasti gua ambilin sendok ya gitu. Lihat. Kayak sendiri banget makanya. Apa? Ada tisu. Ah. Ini Makan aja. Marah gak sih gue? Makan aja. Makan. Kita dulu lanjut. Nggak ada belakang. Masa jangan Tetap cantik. Iya, nggak usah diam-diam, nggak usah ditutup ya kalau gitu. kegedean sih tadi. Nggak bisa. Guys, jadi kita langsung lanjut dong. Menurut kan kalau katanya lu nggak bisa, kalau lu bisa. Nah, gue sendiri, gue ngerasa gue lumayan jago sih multitasking juga. Anjay. Kalau kalian tuh, kalau gue mau tahu nih, kalian tuh multitasking karena apa sih? Kayak kenapa lu memilih untuk multitasking dibandingkan kerja sendiri? Pengalaman pribadi, gue mau curhat. Gue lagi fokus tugas, emang lu mau buka otomatis. Nah kan tapi ini gue lagi ngerjain sesuatu yang kayak butuh fokus, butuh kreativitas anjay banget gitu. Jadi tapi ada notif gitu. Dan gue tuh orangnya nggak bisa banget kalau misalnya ada notif pasti gue buka gitu. Mau gue balas mau enggak pasti gue buka. Jadi mungkin read doang itu bisa gitu. Tapi iya jadi kayak lagi ini buka. Ketik balas balik lagi itu gue udah blank. Mikirnya berulang lagi dari awal. Makanya gue bisa. Ya tapi kayak gitu contoh situasinya untuk gue multitasking. Oke. Kalau Elin gimana? Kalau gue keadaan memaksa gue buat multitasking. Sedih banget. Iya guys, jadi Ellen itu ceritanya anak sibuk banget. Ini cici anak ambis banget. Nggak gitu sih, cuma gue sekarang suka nggak sadar diri aja gue ngambil kepanitiaan kebanyakan. Ini jadi kita kedatangan tamu spesial banget. Ini orang sibuk, orang penting, orang nggak ada waktu sama sekali gitu loh. Bohong, Jadi kalau misalnya ada Ellen itu kalian harus nonton banget soalnya ini kayak rare occasion. Iya, jadi kita honor banget ya sih. Iya, kita kedatangan tamu kayak gini. Gila, ketua HISC, Bohong. anggota PPI Tiongkok pusat ya. Enggak, gue nggak Oh bisa. enggak, oh iya kan nggak boleh. Oh PPI yang radio. Iya. Apa lagi? Udah sih. Enggak, tadi banyak. Ya paling magang lah. Magang gimana? Rahasia Kerja apa? dong. Oh, iya, Sibuk rahasia. banget sih. Terus gue denger kayak lu ngedesain juga ya? Iya, Mama gue kerja ilustrator. Begitu, ditambah katanya ada dia kuliahnya di Cina juga gitu kan? Iya. Gue kuliah. Juga kayak jurusannya kayak susah nggak sih? Enggak. Apa Gue gabut. sebut gitu kan Food ya? Science and Engineering. Iya. Buat saya di delapan! Nope ya guys! Nope! Dan namanya aja udah susah banget nggak sih? Food Science and Food Engineering. science gampang, Elin. Tapi maksud gue bukan yang susah bang. Nggak bisa. Susah, tapi saya bisa di
kompromi lah. Jadi buat anak-anak kalian semua yang nonton yang merasa saya susah. Enggak, susah. Jadi mana nih? Susah ya. Cuman jam pelajarannya tuh nggak padat gitu loh, jadi gue bisa sambil kerjaan yang lain ya. Terus sekarang kan ada mepet kan, jadi tuh mau nggak mau ya kerjaan secara berbarengan lah. Kan laptop tuh bisa 2 tab gitu lah ya, kanan kiri, itu bisa lah. Gak sekalian 3 aja. Kanan Nggak enak sih, kiri kanan. Mau hitam beli. Mau beli gua? Kalau lo mau sih boleh sih. Bisa. Gue mau sih kayaknya, soalnya lebih enak deh. Gue beli di sini dulu sih. Gue mau nanya nih, kalau gitu, kalian tuh MBTI-nya apa sih? MBTI ya? Iya. Kenapa tuh? Para penonton tau gak sih MBTI? Tahu lah ya harusnya. Gue lupa sih. Kalau nggak tahu tuh ambil tesnya aja di 16 personalities. Jatuh. Anjay, apa? Gue kayak itu nggak sih? Ya nggak apa. Tapi gue juga ambil situ sih. Ya kan? Iya, Itu kan yang Ada lagi website lain. yang tahu cuma itu. Makanya gue kan tahu kemampuan kamu tes. Seru loh. Myers-Briggs apa gitu? Iya, betul. Oke. Apa Gua MBTI kalian? ENFJ. ENTJ. Gila ini anak-anak extrovert. Sedangkan kalau gua ISFJ. Tapi dulu lo extrovert kan? Iya dulu. Sekarang udah jadi sorry. Covid. Jadi gue tuh introvert zaman covid guys. Terus, oke, gue mau tanya nih, menurut kalian tuh ada hubungannya nggak sih MBTI sama multitasking? Nggak tahu. Gua nggak menemukan korelasinya sih. Nah, tau nggak ternyata itu ada loh hubungannya Gimana? MBTI sama MBTI sama multitasking gitu. Jujur kalau ngomongin MBTI itu, gua Jujur orang nggak gitu percaya gak sih kadang, Iya. tapi gue kadang ngerasa ternyata bukan cocok gitu. iya. Ya kan? Bukan serem. Iya kan? Nah, nih contohnya tuh, contoh mulai dari gue dulu deh, kan gue ISFJ, terus ternyata pas dicari, ISFJ itu emang suka multitasking gitu loh. Kayak gue, dan gue ngerasa multitasking itu bukan tekanan, gue ngerasa itu enjoyable. Dan katanya kalau ISFJ itu suka multitasking buat kayak kelarin urusan dia demi orang yang mereka sayang gitu loh. Oh. Jadi gue juga ngerasa gue lumayan kayak gitu sih. Keren. Nah, kalau terus gue juga nemu nih ENFJ maksudnya, ENFJ kayak Hananta itu katanya suka banget multitasking, jago. Kok lu nggak suka sih Han? Mungkin gua cupu ya. Aduh, mungkin ENFJ lu kurang strong kali ya. Bisa ya Gitu gitu. Kayak enggak salah. Hmm. Suka nggak berarti jago. Benar-benar. Gue suka banget main multitasking, gue suka banget. Tapi gak jago. Kami nggak jago. Nah, katanya ENFJ itu malah jago sebenarnya. Oh iya, gue unik ya. Nah, unik. Nggak lah, gue spesial. Emang MBTI cuma 16 kayak gak bisa kategori semua lah ya. Kategori semua sama. Semua orang tuh berbeda. Nah, kalau Elin ENTJ itu katanya bisa multitasking. Cuman buat hal-hal yang mereka udah pernah kerjain. Menurut lu bener gak itu? Sebenarnya tuh ada benernya juga sih. Cuma kadang kan mau nggak mau kita juga ngerjain hal-hal yang baru juga sih. Jadi ya 50-50. 50-50 Ya, Jadi ternyata MBTI sama multitasking mungkin ada sedikit benarnya ya. Buat gue Ada, sama ada. buat lu ya mungkin kurang lah. Kan gue spesial. Iya nggak apa. Unik. Oh jangan mana ya NFJ? Ya mungkin harus tes ulang. Ya kita tulis sama deh. Dan gue Nanti kita research lagi hasil MBTI sama multitasking itu sesuatu apa. Oke. Nah, gue guys. Sumpah enak banget. Oke. Itu sambil makan ya guys. Yang nonton ikut makan nggak? Yuk ikut makan. Yuk. Ini nggak disponsor ya guys. Ingat, jadi kita logonya kita di belakangin. Tapi enak guys. Nggak bohong. Gue mau lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Kalian tuh boleh nggak sih ceritain pengalaman multitasking lu yang memorable atau yang bikin ngakak atau yang gagal gitu? Lu udah coba multitasking tapi ternyata gagal gitu. Bisa tolong diceritakan mulai dari Alin mungkin? Apa ya? Gue ini sih paling periode lalu tuh berarti berapa ya? 2021? Iya 21 lah. Itu gue kayak suka ikut panitia aneh-aneh. Masa enggak? Berkurang. Mau berkurang. Berkurang. Dulu Gila tuh sih. parah. Berapa? Gila sih. 4. Dulu tuh gue ikut HISC. Itu kalau kalian nggak tahu tuh PPIT Hangzhou.
Terus gue ikut lagi apa ya? Gue ikut panitianya simposium nasional PPIT. Itu keren sih. Kalian tau? Itu keren. Tahu. Terus gue ikut lagi Radio PP Dunia. Terus gue ikut lagi Tokonesia. Wow. Tapi sekarang udah alumni ya? Alumni sekarang. Ya alumni tapi jadi ketua HISD, mantap banget. Ya kan? Ya udah lah. Kalau Pak, terus dia masih berpartisipasi dalam podcast kita. Kalau di sini Gue masih ini loh. ini acara Tokonesia, dia udah mantan guys. Ya nggak apa-apa kan, kalau mantan emang nggak boleh silaturahmi, ya kan? Asik banget. Terus tuh, jadi kayak banyak banget lah kerjaan. Kadang tuh kalau di Tokonesia kan kebetulan gue di bagian desain. Jadi tuh kadang banyak desain gitu loh yang harus dikerjain. Terus juga di Radio PP Dunia tuh gue kebetulan juga produk desain. Banyak desain juga. Simposium juga sama, gue ngedesain. Food saya tapi aku desain banget gitu. Kayak orang-orang suka kaget ngeliat gue anak food science ternyata. Mereka expect-nya gue kalau nggak Lebih ke desain. Iya, lebih ke desain pokoknya. Di kafe. Terus ya udah deh. Jadi itu kayak banyak sih, gue agak keteteran waktu itu. Cuma sebenarnya tuh gue merasa enjoy aja ngerjainnya. Walaupun akhirnya gue mental breakdown. Cuma wajar lah mental breakdown, masa nggak pernah guys. Yang penting pas prosesnya seru. Yang penting kelar. Mental breakdownnya 5 menit, itu namanya time management. Wow. Sedih banget. Gila sih. Breakdown diwaktuin guys kalau alien segitunya guys. biar nggak melenceng gitu. Emang anak produktif beda lah ya. Kalau sama ya. Ya bisa salah, bisa jadi toxic productivity. Benar. Nggak salah. Tuh, toxic productivity. Next topic itu next topic. Iya. Oke, next. Nonton di episode selanjutnya. Iya, di Oke. episode selanjutnya kan ditunggu ya guys, kita bakal ngomongin mungkin guys, Mungkin. tapi kayaknya bakal sih Oke. tentang toxic productivity ditunggu. Terus Sananta gimana tuh? Ada nggak cerita-cerita yang yang menarik ya, tentang multitasking berpikir sumpah gue jarang, soalnya kayak gue tahu gue nggak bisa. Jadi kayak gue menghindari sebisa mungkin multitasking. Kayak gue selesai satu tugas dulu, gue bikin to-do list sih. Bener-bener. Jadi kayak sebelum gue mulai kerjaan baru, gue kelarin dulu yang lama. Soalnya gue nggak bisa banget kayak kacau tuh. Jadi lama banget kerjaan. tau nggak sih apa yang interesting, kita semua tuh dari MBTI-nya J kan? Ada J-nya. Nah katanya orang yang J itu yang kayak gitu. Oh iya? Iya, katanya orang yang J itu lebih suka plan things gitu. Jadi mereka bikin to-do list karena mereka sukanya kerjain hal tuh sesuai dengan planning. J itu apa ya? Judging. Dari Bukan judging bukan judging yang menghujat loh. Gimana? Kan jadi satunya J, satu P. P itu prospecting itu lebih kayak ikutin aliran aja gitu. Kalau J itu lebih suka plan gitu. Gue baru tahu. Fun fact. Tapi fakta sih, Keren. Iya gue kan? suka ngelis-ngelis. Ya, kita bertiga sama-sama J semuanya. Orangnya teratur ya? Iya. Anjay. Nah, oke, gue mau tanya lagi nih. Menurut kalian tuh kreativitas ada hubungannya nggak sih sama kegiatan multitasking? Nggak ada nggak sih? Nggak tahu. Tergantung sih. Gimana tuh? Menurut gua orang yang nggak kreatif nggak mungkin bisa multitasking. Pernah nggak gitu ya? Kayak gini, makanya kayak otak lu tuh kan kerja terus nih. Terus semakin lu kreatif, semakin banyak ide dong otomatis. Ide muncul satu, dikerjain lagi di saat yang bersamaan sama yang lainnya. Jadi otomatis berhubungan dong. Paham gak maksud gue? Iya, paham. Oke. Menurut lu pada gimana? Jadi kayak orang yang nggak kreatif nggak bisa gitu. Ya udah mereka stick aja sama satu. Menurut gue, multitasking itu nggak harus kayak bergantung pada kreativitas. Kadang tuh emang udah kayak kewajiban. Jadi kayak lu kerjaan itu sesuai kewajiban lu ya. Jadi nggak gitu berhubungan sama kreativitas. Tapi gue ngerti sih maksud lu. Kayak ada hubungannya dikit mungkin. Dikit ya. Oke. Oke. Kalau gue juga sama kayak Cici sih. Menurut gue kayak apa ya? Nggak selalu berhubungan sama kreativitas sih. Misalnya kalau misalnya kita ngerjain laporan lah, yang kayak mungkin lebih ada ilmu pastinya gitu kan. Dan kalau jurusan gue tuh punya disuruh suka nyari jurnal itu loh yang udah ada emang ada faktanya. Jadi biasanya tuh cuma keringkas aja kan, tuh nggak perlu kreativitas juga gitu nggak sih? Bener-bener. Ya kewajiban kan? Iya, emang kewajiban aja. Setuju. Nah, kalau gitu kalian tuh kalau multitasking
prosesnya kayak gimana sih kalau boleh tahu? Proses multitasking. Iya, kayak kalian decide misalkan ada 4 kerjaan, kalian tuh decide kerjain yang mana dulu gitu atau gimana? Kalau gua pertama kerjain, kalau misalnya nih ada kerjaan PR lab yang gua kerjain sendiri, sama ada PR komputer misalnya yang kelompok, itu pasti prioritas di kelompok dulu. Soalnya kayak gua ngerasa kayak ada peer pressure gitu loh. ya gua harus kelarin buat kelompok dulu gitu, baru gua kan mementingkan kepentingan kelompok daripada Wow. sendiri. Anjay, Jadi lu banget ya. cuma individualis ya? Iya, itu konsepnya gitu, teorinya gitu. Cuman ya kadang kalau ya yang lebih kepepet sih harusnya. Kalau gue prioritasnya yang lebih kepepet sih. Kalau lu gimana? Gue juga biasanya bikin to-do list kan, terus gue lihat ini kayak harus dikerjain barengan deh. Jadi biasanya gue kerjain barengan kayak kiri misalnya gue perlu sambil ngedesain. Ya udah gue sambil ngedesain. Ntar kalau misalnya tiba-tiba desainnya kadang tuh bisa nge-lag kan ya. Ngadet gitu. Pas nge-lag gue pindah ke yang lain. Gue ngerjain yang lain dulu. Jadi itu kayak ya selang-selingan gitu sih. Kalau gua juga awalnya bikin to-do list dulu sebenarnya. Cuman kadang tuh ada hal-hal yang unexpected gitu nggak sih, kayak misalkan tiba-tiba, wah hari ini kerja kelompok ya gitu, atau apa gitu. Ya mau nggak mau gue tetap jalanin to-do list gue sambil kerja kelompok, jadinya gitu loh. Kalau gue biasa kayak gitu, ada meeting nih, niatnya sambil meeting ngerjain tugas, meetingnya gue AFK aja gitu kan. Akhirnya gini, nggak bisa kan? Akhirnya Mungkin gue ada fear of missing out dikit gitu. FOMO. Mungkin kayak gue takut gitu, apa yang gue takut ada yang kemis yang penting gitu. Ngerti. Jadi kayak akhirnya gue dengerin juga, dan akhirnya gara-gara gue dengerin, fokus gue udah itu tugasnya ya udah setelah aja deh. Ngerti. Gue juga kadang gitu sih. Cuma tergantung topik meetingnya apa, kayak harusnya gue dengerin banget atau enggak gitu. Tahu kemarin yang penting gitu. Gue dengerin kayak bener-bener kayak gue niatnya ada tugas juga datanya malam itu. Gue bener-bener gue niatnya udah mute gitu kan. Ya bisa. Akhirnya gue kecilin dikit suara 20 gitu kan, kedengeran dikit, tapi harus semoga nggak bisa dengerin kan. Tipis lah ya. Terus sekali gue denger ada keyword menarik gitu, gue penasaran gitu loh, nggak bisa. Oh, oke. Kayak jadi udah, akhirnya gue dengerin nggak perlu. Gue Jadi nggak banget bikin. lu tipe yang kayak berarti nggak bisa multitasking sih kalau gitu, karena lu lebih kayak bakal ke-attract ke salah satu gitu. Kalau gue tuh jalan sebenarnya kayak suka dua-duanya, kayak ya udah dua-duanya barengan. Kalau gimana? Ya gue sama sih, gue bisa kayak misalnya sambil tadi itu sebelum ini kan gue hampir rapat kan. Bener. Ganggu banget, emang anak sibuk gitu kan. Ya gue sambil rapat, tapi tuh gue dengerin Natalnya, tapi otak gue tuh mikir, kan gue ikut panitia simpul lagi kan. Otak gue tuh mikir buat kayak bahan kontennya. Jadi gue dengerin dua-duanya. Lu meeting 2? Enggak, cuma tadi gue ngelusin buat kontennya aja. Karena gue perlu ngasih kontennya kan. Gila sih, sibuk banget. Gak bisa sih. Enggak ngasih itu sumpah. Gimana sih cara manage time kayak gitu, manage kayak kerjaan sedang itu? Kayak gue gak tau. Iya, gue gak bisa jadi ya. Gue gak bisa komen, soalnya kayak ya gue sendiri, gue gak bisa men. Ya, bukan lu deh. Oh iya. Manage kerjaannya banyak. Time managementnya Iya. gimana? Kan multitasking tuh butuh time management gitu. Gimana ya? Sebenarnya pinter-pinteran nyuri jam sih. Nyuri gitu. Apa ya kayak misalnya nih, gua tuh kalau tidur biasanya jam 2 sampai jam 8. Hah, lo cuma tidur 6 jam? Lu 2 sampai jam berapa? Jam 8. Sekarang gua jam latih diri gua buat tidur jadi lah. Kalau nggak jam 1 lah. Tapi misalnya ntar gua ada jam kosong nih, kayak gua free sejam, terus gua bisa tidur siang dulu. Kalau misalnya gua ngapa-ngapain, terus kayak kadang tuh bikin skala prioritas juga sih, mana yang kira-kira tuh lebih datanya lebih mepet atau enggak kayak emang kira-kira lebih penting nih buat kerjaan lebih dulu. Paling kayak gitu sih. Bener-bener ada skala prioritas. Itu penting sih kalau misalnya lu nyemplung banyak. Dengerin Hananda. Iya. biar nggak AFK gitu loh. Soalnya kan kita juga masuk panitia segala macam kan karena kita keputusan sendiri kan nggak mungkin tiba-tiba kita hilang. Padahal kan harus bertanggung jawab. Ya kalau Ellen ini kan ya orangnya tanggung jawab banget. Bagus lah kayak gitu. Nggak tahu sih gua. Cuma kadang gua juga AFK seminggu kok.
kalau gue capek. Cuma ya udahlah. Menurut gue itu wajar kok. Kadang kan manusia bisa capek juga. Iya. Manusiawi lah ya. Kan at least capeknya bukan kayak setahun gitu. Ya itu baru gitu baru ya gak apa-apa lah. Sekali miss sedikit lah. Gue bukan ngajarin orang buat miss loh ya kan. Sekali ngerasa capek itu wajar. Iya, kayak ya boleh istirahat lah guys. Gue nggak bisa loh kayak bobo siang gitu. Belum ngerasain enaknya bobo siang. Enak banget loh. Gue suka bobo siang. Kayak gue bukan nggak bisa tidur. Tapi gue ngerasa bobo siang itu waste of time banget ya. Gue harusnya ngapain? Ada something to do lain yang bisa dikerjakan. Tapi gue malah bobo. Kata ya gue, ini toxic productivity. Makanya dengan topik. Saksikan episode selanjutnya. Seru guys, bakal seru guys. Gue bicaranya seru banget nggak mau. Mantap. Bicaranya kan nonton. Oh iya, ada lu juga kan? Undang gua. Asik. Ya kalau lu bisa, kan orang sibuk. Oh iya multitask, mantap. Bisa, Elin masih bisa. Sebelum podcast masih bisa meeting dulu lah. Iya. Bisa lah. Sambil podcast, Gampang. kan tadi kan sebelum podcast kan. Ntar next episode dia udah sadar, oh udah tahu nih podcastnya kayak gini. Meningkat dia. Makin Sambil. langsung kayak sambil meeting gitu. Iya lihat aja nih next episode Elin sambil meeting guys. Saksikan perkembangan Elin di episode selanjutnya. Enggak guys. Gitu. Oke. Nah, aku mau nanya kalau gitu hasil dari kerjaan kalian tuh bagus gak sih dari multitasking kayak hasilnya memuaskan nggak tuh? Jelek. Oke. Jelek. Kalau jelek. Jelek Kalau banget. Oke lah. Oke lah, itu Oke maksudnya lah. not bad. Not bad. Cuma Could be better dong. Could be better gak? Could be. Oh. Tapi udah cukup puas belum? Udah. Oke, kalau gitu nggak apa sih. Yang penting kita bisa atur waktu kita nggak sih? Maksudnya multitaskingnya, yang penting semua sesuai dengan yang kita mau lah setidaknya nyampe ke Iya, betul. minimum standarnya kita lah. Kalau lu gimana? Kalau gue juga gitu sih kayak Lin, kayak sampai at least sampai titik minimumnya ya gue udah oke lah kalau multitasking. Kalau udah gak ada waktu, kalau Iya, ada waktu iya, baru iya. gue revisi gitu. Setuju gua. Dan tergantung prioritas juga sih tetap. Gue masih mau ngerjain nih pas saya gue ngerjain sambil meeting. Hasil kerjaan gue kelar meeting banyak pasti ini berubah. Ini gue nggak puas ini apa nih nggak jelas banget. Ini tadi gue ngomong apa kayak ini nggak jelas banget ini. Dan itu berarti kayak gak fokus gitu ya pas Iya. kerjainnya. Iya. Kalau dari gue kan karena gue ada ilustrator, biasanya tuh gue kayak ya udah kalau klien udah oke, berarti udah oke lah. Ngapain gue revisi lagi? Guys, baru pikiran. Emang wanita suka menduakan Hey, kayak gitu gak sih? Gue menduakan apa? tugas. Mendoakan kerjaan. Enggak, tugas cuma untuk kelar. Iya, menduakan dong. Multitasking soalnya. Oh, ya nggak apa-apa lah sekali. Sekali-sekali guys, caranya nggak apa-apa menduakan atau sekali-kali. Mendoakan tugas gak apa-apa gak sih? Iya. Yang masalah kan manusia. Nah, itu dia. Nih, orang aja nih. Gak jelas. Gue nggak mau ngomong manusia. Tapi kan bisa aja Gua merasa offended sebagai perempuan. Iya, orang tuh bisa Iya, lihat maaf gue. Ini bercanda ya guys. Buat wanita-wanita di sana. Buang. Ayo buang. Next episode udah gak ada Hanata guys, gak bercanda. Berdua kita. Nggak apa-apa. Gue support. Hey, gak gitu. Masih dibutuhkan kok. Iya guys, jadi ceritanya ini sebenarnya ada satu orang di belakang layar. Kalian mau lihat gak? Kalau mau, ntar kalian komen ya di komen section. Siapa sih ada cewek cantik di belakang Nanti kita kamera? undang dia ke podcast kita juga. Iya. Gas. Ada. Kalau kalian mau stalking, namanya Joan. Joan kan baik banget loh. Joan kan namanya baik banget loh. Sangat umum. Jadi kayak Cek dari followers Tokonesia ya, makanya kalian follow kayaknya dulu. tolong. Itu Indonesia ada tadi. namanya Joan. Ini cluenya Joan. Joan kan baik banget. Iya. Baik banget dong. Kulon gue udah banyak banget nama Joan. Gue jual sama WA-nya 10 juta. Dilelang nggak sih? Iya. Oke. Kalau kalian mau ketemu lihat mukanya kayak gimana sih, cakep loh guys. Ntar Silakan ya, komen terus. Tapi lihat dari Tokonesia dulu gak sih? Lihat dari IG Tokonesia, follow, baru lihat dari followers. Nah iya itu. Nah, jual sekarang lo private IG lo. Oke. Gak apa-apa, kan ada postingan ini. Oh, gue tahu. Kalau mereka mau fotonya ya boleh tanya-tanya kita lah. Iya. Cek itu @live@tokonesia gitu. Oh iya. Tokonesia guys. Follow. Itu Instagram HR-nya Tokonesia, bisa di follow juga guys. Itu ada kita kok. Ntar kalau kalian mau stalking lebih lanjut bisa di sana. Keren.
Oke. Sumpah ini coachingnya enak banget. Setuju. Addicted lah. Oke. Emang nggak salah lah ya, mau ngasih. Nah, kalau gitu menurut kalian multitasking itu baik atau buruk? Buruk. Dan gimana buat kesehatan fisik dan mental? Gimana? Kayaknya buat fisik malah lebih sehat sih, yang bisa multitasking. Soalnya otomatis lu bisa melakukan dua kerjaan di saat waktu yang sama, otomatis lebih cepet dong harusnya. Gue lebih banyak. Kalau menurut kamu gimana? Gua apa ya? Sama sih, kayak Hananta, fisik kayak lebih banyak istirahat. Cuma kadang tuh kan karena kadang tuh ya capek mental tuh lebih capek dari saya capek fisik ya sih. Lebih berasa gitu loh capeknya. Emang saya bisa bobo cepet, tapi kalau udah mental capek tuh ya udah benar-benar kayak burn out aja. Jadi sebenarnya tuh baik buruknya juga ada lah, kayak plus minus gitu sih. Kayak capek mental palingan, karena under pressure. Under pressure. Wah. Menurut gue ya, tapi capek mental itu juga ngaruh ke fisik loh. Kadang, kayak misalkan kita capek mental gitu, kayak stres, kita pusing nggak sih? Itu juga ke fisik loh sebenarnya, tanpa kita sadari. Nah, jadi menurut gue multitasking itu ya bener kayak tadi, ada baik ada buruknya. Nah, setahu gue tuh gue pernah nonton di TikTok kalau nggak salah, dibilang kayak multitasking itu sebenarnya kurang sehat guys. Kenapa tuh? Karena kayak otak kita tuh jadi kayak terpecah gitu, ngerti nggak sih? Kayak fokusnya tuh nggak cuma ke satu hal, jadi kita mikirnya ke hal-hal lain juga. Itu sebenarnya nggak bagus buat dibiasain katanya. Cuman gue udah kebiasaan sih, jadi kayak Gue juga sih. Gue harus dibiasain buat nggak multitasking loh. Agak susah sih untuk merubah kebiasaan. Oke. Nah, terus juga katanya kalau multitasking, kalau kita udah multitasking terus, malah kita akhirnya jadi gak produktif juga loh kadang. Kayak jadi menurun gitu produktivitasnya. Iya sih. Jadi tuh, gua ngerti kenapa lo gak jago kali aja, gak jago multitasking. Masuk gak? Emang itu tergantung kita lah sendiri mau gimana ya. Tapi ya ada baiknya juga multitasking itu, jadinya kayak saves time. Jadi lebih cepat. Ya kayak tadi lu bilang kayak ada waktu istirahat lebih. Walaupun istirahat lebihnya juga mungkin kita agak-agak pusing-pusing gitu, capek-capek. Kayak ya udahlah. Istirahat tuh masih kerjaan tuh nggak istirahat. Iya benar-benar. Tapi gue tuh kadang kayak kalau belum selesai kerjaannya ya nggak bisa tidur, ngerti nggak sih? Kayak. Gue juga gitu. Nah gue selalu ada kerjaan. Nah, gue kabur justru. Lo kabur tidur. Woi, ini patut nggak bagus tau, tapi iya sih, ini parah sih. Itu namanya kayak Anda mau memegang tanggung jawab yang besar loh, Lin. itu kayak lagi kabur dari dunia nyata gitu. Kalau gue capek, gue langsung tidur. Jadi gue yang ke kasur, gue bener-bener langsung hilang. Oh suka. Enak sih kalau kayak gitu, bisa kayak gitu. Gue gak bisa. Jadi gue kalau misalnya kalian ngajak gue sleep call, ntar gue bilang gue ngantuk, gue bilang gue ngantuk nih. Gue nggak ada 5 menit gue hilang. Maaf guys, ada intermezzo. Nah. Oh iya, tapi Ci. Jadi gue kemarin baca-baca nih. Gue baca dari website apa gitu, kayak ada peneliti Harvard kalau dia ngomong kalau misalnya multitasking ini sebenarnya nggak ada, manusia tuh nggak bisa melakukan multitasking. Tapi? Jadi yang disebut-sebut orang multitasking itu sebenarnya orang itu melakukan misalnya ada 2 task nih, satu art, satu ekonomi. Tapi kan kadang mandet gak sih? Kayak tadi dia ilustrator gitu kan kayak mandet ya bener sih, itu jadinya pindah kerjaan ya, bukannya 2. Bukan melakukan bersamaan. Tadi kita ketik juga cuman kayak gak mungkin salah. Iya. Ngerti. Itu interesting sih menurut gua. Oke. Fun fact terbaru, gua juga baru. Gue juga. Kan bisa dicek ya sumbernya. Ternyata selama ini gua gak multitasking, tapi gua bergantian aja ya kerjaannya. Wow. Thank you for reminding. Multitasking itu gimmick. Ternyata multitasking juga ada guys. Oh iya, jadi type thumbnail ya. Multitasking gini. Bisa jadi thumbnail ya? Bisa. Oke. Tidak dapat gitu. Nah, jadi kalian tuh itu nggak, kan sekarang rasanya kayak ternyata multitasking itu juga ada gitu ya. Jadi kalian masih nge-recommend orang nggak buat kayak gonta-ganti kerjaan? Maksudnya bukan kerjaan sih, gonta-ganti kayak tugas kita gitu loh. Gue sih dari awal nggak rekomen ya. Soalnya gue personally nggak bisa. Lu Lin?
gue bingung sih jawabnya, kayak balik lagi ke kalian deh. Kalian emang prefernya tuh enjoy-nya sambil multitasking apa enggak? Soalnya kalau gue pribadi, gue enjoy sambil multitasking. Setuju. Nggak tahu, gue enjoy aja. Gue juga bingung kenapa gue enjoy. Enjoy menduakan tugas. Iya. Tugasnya. Bukan cowok. Bener sih, berarti yang penting kita enjoy aja ya, yang kita enjoy baru kita lakuin. Mantap guys. Nah, sekian dari podcast kita. Anjay. Udah ya. Jadi bisa di like, comment, subscribe, dan di share video-videonya biar banyak yang nonton, biar kita dapat duit. Amin dari AdSense. Kalau ini juga Follow IG ya guys, @tokonesha.id, dan TikTok kita tokonesha.id karena ada muka-muka kita. Oh iya, sama yang IG cara kita, kalau kalian penasaran sama kita internalnya gimana sih Tokonesha. Kehidupan di Tokonesha itu gimana sih? Nah, itu ada live at Tokonesha. Terus ini podcastnya ntar bakal di-post juga di Spotify. Jadi kalau kalian mager nonton muka-muka kita dan kalian merasa kita like gitu kan atau gimana, Dengar suara aja. ya udah, nggak apa-apa. Dengar suaranya ya, suaranya merdu kan gitu. nggak usah kuliah. Nggak suara gitu juga. Merdu. Nggak apa-apa lah. Ya udah. Oke guys, thank you. Thank you. Bye bye.